Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Diarti, Perangin-angin MC Psikolog. Teman-teman sekalian, hari ini saya ingin berbagi tentang pengembangan kepribadian atau diistilahkan personality development. Teman-teman, kepribadian itu bisa banget berubah gitu ya. Jadi setiap orang bisa memperbaiki atau meningkatkan kualitas kepribadiannya dengan cara apa? Ayo, ya. Jadi teman-teman sekalian, intinya bahwa kepribadian kita bisa berubah, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk bisa memperbaiki ataupun merubah kepribadian kita ke arah yang lebih baik? Tentu ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah niat atau yang sering disebut dengan why atau tujuan. Why gitu ya. Faktor why. Apa yang melandasi kita untuk melakukan perubahan pada diri kita. Jadi pertama sekali kita harus tetapkan dulu niat dan tujuan mengapa kita ingin merubah kepribadian kita. Nah, tujuan apa sih yang baik gitu ya? Karena banyak sekali yang merasa bingung, harusnya tujuannya seperti apa gitu ya. Kalau saya ingin berubah, apa dong tujuan yang hakiki gitu ya. Ya, jadi salah satunya adalah dengan memperbaiki niat kita. Bahwa kita ingin berubah, memperbaiki kepribadian kita, memperbaiki karakter kita untuk membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu kan. Sehingga perubahan baik pada diri kita bisa membawa perubahan baik pula bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan tentunya ketika kita menjadi semakin baik, Tuhan yang Maha Kuasa juga akan semakin mencintai kita. Mau nggak dicintai oleh Tuhan? Tentu mau ya. Nah, maka niat baik inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Bahwa kita berubah bukan semata-mata untuk orang lain, tetapi untuk kebaikan diri kita sendiri. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan untuk melakukan perubahan baik ke dalam diri kita adalah kita mencari guru gitu ya, atau yang sering disebut dengan mencari mentor gitu ya. Kenapa? Karena mentor inilah yang akan memandu kita ke arah perubahan yang lebih baik tersebut gitu ya. Kalau kita punya mentor, ini akan memberikan percepatan untuk proses perubahan itu sendiri. Kenapa? Karena si mentor tentunya sudah lebih dahulu melalui step by step yang membuat dirinya menjadi lebih baik sebelumnya. Sehingga ilmu tersebut kini bisa ia teruskan, ia duplikasi kepada menti-mentinya. Nah, kalau teman-teman kesulitan mencari mentor, bisa hubungi saya atau bisa berkolaborasi atau mengikuti program-program sekolah kepribadian yang saya adakan sehingga secara tidak langsung teman-teman bisa menjadi menti saya. Nah, atau ada cara lain dalam hal mentor ini, yaitu kita menetapkan nih satu role model dalam kehidupan kita terkait sisi mana yang ingin kita ubah. Ya, kalau dalam Islam, maka role modelnya, teladannya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan kita meneladani karakter, kepribadian, sifat-sifat Nabi, maka itu bisa menjadi role atau pedoman atau panutan kita terkait dengan hal-hal dan beragam hal yang ingin kita perbaiki. Ya, jadi penting untuk kita memiliki mentor atau role model terkait dengan proses perubahan yang ingin kita lakukan. Cari mentor atau cari sosok ideal yang menurut kita layak untuk kita jadikan teladan. Lalu kita pelajari, kita dekati, dan kita praktekkan apa-apa yang menjadi prinsip hidupnya. Oke, kemudian yang ketiga tentu adalah action, gitu ya. Setelah kita punya mentor dan kemudian kita punya sosok teladan, maka yang harus kita lakukan berikutnya adalah melakukan tindakan nyata, action, gitu ya. Action terkait dengan perubahan itu sendiri. Misalnya kalau mentor atau teladan kita memberikan petunjuk untuk kita bersikap ramah kepada siapa saja, maka mulai kita mempraktekkan diri kita untuk senantiasa bersikap ramah kepada siapapun yang kita temui. Ya, perbanyak senyum, ya, perbanyak menyapa gitu ya, perbanyak mengenali sosok-sosok yang kita temui sehingga mereka menjadi nyaman bersama kita ya. Kenapa? Oh, tiap ketemu Bu Sukma selalu senyum ceria gitu ya, sehingga orang yang lihat senang dan kemudian nyaman untuk menyapa, saling menyapa gitu ya. Bisa juga dengan kita misalnya menghafal nama-nama
orang-orang yang berada di lingkungan kita, misalnya tetangga kita hafal nama-nama mereka sehingga saat bertemu kita bisa menyapa dengan menyebut panggilannya, misalnya Bu Anu gitu ya, misalnya Bu Sukma gitu kan. Orang-orang akan merasa senang ketika namanya diingat gitu. Jadi dia merasa, oh ibu itu perhatian ya sama saya. Nah, dia pun akan memberikan perhatian juga kepada kita saat dia menyadari bahwa dirinya diperhatikan oleh kita. Nah, begitu teman-teman. Jadi harus ada actionnya yang seiring dengan perubahan yang kita inginkan. Misalnya kita ingin mengubah kepribadian kita dari yang mudah marah menjadi tidak mudah marah, maka kita harus mencari tahu apa ya yang Nabi kita lakukan supaya menjadi orang yang tidak mudah marah. Oh, Nabi mengatakan bahwa apabila salah seorang di antaramu marah, maka diamlah. Maka kita action ketika kita terpancing, ada situasi yang membuat kita ingin marah, maka kita harus melakukan proses diam. Ya, diam. Hup. Gitu ya. Mengunci lisan kita, mendiamkan diri kita untuk mencerna baik-baik kejadian yang ada, memetik hikmahnya, memberi jeda pada diri kita sendiri sehingga kita tidak gegabah dalam bertindak atau mengambil suatu keputusan di saat kondisi kita sedang marah. Maka Nabi mengajarkan diamlah, gitu ya. Nah, ini adalah ilmu yang berharga dan akan semakin bermanfaat ketika ilmu itu tentunya diamalkan. Ya, maka tak heran ketika kita ingin melakukan suatu perubahan, misalnya tadi ya, perubahan mengelola emosi dari yang mudah marah menjadi tidak mudah marah, maka kita akan diuji. Ya, ketika orang ingin berubah itu memang akan diuji. Ya, dia akan diuji dan dipertemukan dengan kondisi yang nyata yang sesuai dengan proses yang mau dia lakukan itu. Jadi kalau perubahannya terkait emosi, maka dia akan diuji dengan suatu kejadian yang menuntut atau memancing emosinya. Nah, apakah dia bisa mempraktekkan ilmunya tadi? Nah, gitu ya. Kalau dia berhasil, maka selamat naik kelas, gitu ya. Maka ketika kita diuji, kita bersyukur. Alhamdulillah, saya dapat ujian untuk membuat saya menjadi naik lagi ke tingkatan yang berikutnya. Nah, gitu ya. Karena pasti akan diuji untuk melihat apakah kita ini benar-benar komitmen dengan perubahan baik yang akan kita lakukan. Ya, sehingga poin berikutnya adalah istiqomah atau konsisten. Ya, karena kebaikan itu baru akan berbuah ketika dia dilakukan secara konsisten. Jadi kalau kita komitmen untuk bisa mengelola emosi kita dengan baik, maka setiap kali kita mendapatkan kejadian-kejadian yang memancing emosi, maka komitmen untuk tetap berada dalam kebaikan. Wah, enak sekali, dia sudah membuat saya malu, sudah membuat saya merasa terzolimi, masa saya maafin sih, masa saya lupain gitu aja sih. Nah, ini adalah ciri-ciri bahwa kita jadi nggak komitmen gitu kan. Nah, maka harus komitmen gitu ya. Komitmen bahwa pastinya kebaikan yang kita lakukan akan berbuah kebaikan. Maka kita harus ikhlas melakukannya sehingga kita tetap berkomitmen. Oke, walaupun kita sudah berubah, namun orang lain belum juga mengubah sikapnya, tetaplah komitmen dengan keputusan yang kita ambil, karena lambat laun mereka juga akan melihat, oh ternyata dia memang benar-benar berubah ya, gitu ya. Tapi kalau baru sekali dua kali aja belum terlihat gitu ya. Tetapi kalau sudah secara konsisten kita lakukan perubahan baik itu, orang lain pun akan benar-benar melihat bahwa kita benar-benar sudah berubah. Sehingga pada akhirnya akan berbuah yang kelima, yaitu hasil yang memuaskan, yaitu terjadilah perubahan baik dalam diri kita. Kenapa? Karena tadi kita sudah melewati fase komitmen, konsisten, istiqomah dalam perubahan baik tersebut, sehingga barulah muncul hasilnya, yaitu kita sudah menjadi pribadi baru yang lebih tahan mental, yang lebih positif, yang lebih baik lagi, sehingga perubahan baik kita bisa akhirnya menginspirasi orang-orang di sekeliling kita bahwa ternyata berubah itu mudah ya, gitu ya. Jadi setiap orang bisa banget untuk melakukan perubahan-perubahan dalam dirinya, kepribadiannya, karakternya, sifat-sifatnya, asalkan mau ya. Asalkan mau, asalkan ada niat seperti yang disampaikan di awal tadi. Harus diawali dengan niat baik ya. Begitu teman-teman ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk terus memperbaiki diri kita ya, karena sejatinya setiap waktu kita harus lebih baik gitu ya.
Untuk itu, kita harus mengenali diri kita, apa kekurangan kita, apa keterbatasan kita, apa yang perlu kita upgrade dari diri kita, untuk terus memacu kita untuk terus belajar, dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Mudah-mudahan bermanfaat sharing pagi ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.